Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 2 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pengingat bagi kami agar jangan menyia-nyiakan waktu, sebab waktunya semakin singkat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Silahkan Ibu Rumina. Renungan pagi kita pada hari ini masih dari buku Menjadi Putra dan Putri Allah, tanggal 2 Desember 2021, dengan judul Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Waktunya akan tiba ketika sudah terlambat untuk mencari Tuhan. Dan saya telah berpikir bagaimana perasaan kita kelak apabila masa percobaan itu sudah ditutup dan segala pekerjaan hidup kita pun berakhir. Dengan perasaan yang bagaimanakah kita akan melihat kembali hidup kita yang sudah berlalu? Apakah kita akan lebih tekun berbakti pada Allah daripada sebelumnya? Akankah kita berpikir bahwa kita telah hidup lebih sesuai dengan kehendak-Nya yang telah dinyatakan? Apakah pada waktu itu kita akan diperhitungkan sebagai hamba-hamba yang setia? Apakah yang terjadi jika saat ini kita mendengar suara Kristus berkata, "Sudah selesai"? Mengingat segala tanggung jawab kudus yang terletak pada kita, hendaklah kita merenungkan hari yang akan datang itu, agar kita dapat mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Dalam pertemuan khusus pada akhir zaman, dalam pendengaran alam semesta, akan dibacakan alasan hukuman orang berdosa itu. Untuk pertama kali, para orang tua akan mengetahui rahasia hidup anak-anak mereka. Anak-anak akan melihat bagaimana banyak kesalahan yang mereka telah lakukan terhadap orang tua mereka. Akan terjadi pengumuman mengenai segala rahasia dan motivasi hati, karena apa yang tersembunyi akan dinyatakan kelak. Orang-orang yang telah mempermainkan perkara-perkara kudus yang berhubungan dengan penghakiman akan menyadari penuh ketika mereka menghadapi kenyataannya yang mengerikan itu. Orang-orang yang telah menghina firman Allah pada waktu itu akan menghadapi penulis segala firman yang diinspirasikan itu. Kita tidak dapat hidup tanpa tidak terkait sedikit pun pada hari penghakiman itu. Oleh karena meskipun sudah lama tertunda, saat itu sudah dekat, bahkan di depan pintu dan datang dengan cepat. Apabila engkau mempertimbangkan segala perkara yang kudus ini, tidakkah engkau menyadarinya, hai orang muda yang kekasih, bahwa engkau harus berhenti dari hidup yang mementingkan diri dan jahat itu, berhenti melakukan kejahatan dan belajar berbuat baik. Adalah tindakanmu sendiri yang akan membentuk tabiatmu untuk kebinasaan atau untuk kebahagiaan pada zaman kekekalan yang tidak berkesudahan itu. Maukah engkau mendengar nasihat? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikianlah bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Sehubungan dengan renungan hari ini, suatu kali Nyonya White menerima mimpi. Berikut mimpinya, yang tertulis dalam The Youth Instructor Juli 21 tahun 1892 paragraf 3, berkata, "Saya pernah bermimpi di mana saya melihat sekelompok besar orang berkumpul bersama.
dan tiba-tiba langit menjadi gelap, guntur bergulung, kilat menyambar, dan suara yang lebih keras daripada gemuruh guntur terberat terdengar melalui langit dan bumi berkata, "Sudah selesai." Sebagian dari rombongan dengan wajah pucat melompat ke depan dengan ratapan kesakitan berseru, "Oh, saya belum siap." Pertanyaannya adalah, mengapa kamu tidak siap? Mengapa engkau tidak memanfaatkan kesempatan yang saya berikan kepadamu dengan murah hati? Saya terbangun dengan seruan yang berdenging di telinga saya. Saya belum siap. Saya tidak diselamatkan. Binasa, binasa, binasa selamanya. Renungkan mimpi ini, saudaraku dalam Tuhan. Sebab gambaran dalam mimpi ini adalah untuk kita semua. Adakah kita sudah bersedia atau belum? Adakah kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan memberikan waktu agar kita bertobat? Nah, kapankah Yesus berkata, "Sudah selesai"? Pada waktu dia menerima laporan dari seorang malaikat bahwa pemeteraian orang-orang kudus sudah dilaksanakan. Yeskiel mencatat dalam Yeskiel 9 ayat 11 yang berbunyi, "Lihat, orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, 'Aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku.'" Yesus ada perintahkan 6 orang untuk maju, 5 untuk membinasakan mereka yang tidak setia, dan 1 untuk memberi tanda atau meterai pada dahi dari umat-umat Allah yang setia. Nah, yang 1 orang tersebut tidak lama kemudian sudah kembali melapor kepada Yesus, sementara yang 5 belum kembali. Kenapa? Karena yang dimeteraikan tidak banyak, sementara yang dibinasakan ada banyak. Sehubungan dengan ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 178, paragraf 4, berbunyi, "Saya melihat malaikat-malaikat bergegas kian kemari di sorga. Seorang malaikat dengan alat tulis di sampingnya kembali dari bumi dan melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, dan orang-orang saleh sudah dihitung dan dimeteraikan. Kemudian saya melihat Yesus yang sudah melayani di depan tabut perjanjian yang berisi 10 hukum, membuang pedupaan. Ia mengangkat tangannya dan dengan suara nyaring berseru, 'Sudah selesai.'" Inilah peristiwa penutupan pintu kasihan tersebut, dan sebelum ditutup, seorang malaikat yang membawa alat tulis di sampingnya melapor kepada Yesus bahwa tugasnya sudah dilaksanakan, yaitu untuk memeteraikan orang-orang saleh. Berdasarkan laporan tersebut, maka Yesus kemudian angkat tangannya dan dengan suara nyaring berkata, "Sudah selesai." Inilah makna mimpi Nyonya White tersebut. Jika seandainya kita dapat mendengar Yesus berkata, "Sudah selesai," artinya pintu kasihan sudah ditutup, di manakah kita berada? Apakah kita didapati sudah bersedia atau belum? Adakah kita masih sibuk dengan kesenangan dunia dan hiburannya? Perhatikan apa yang Yeskiel catat berikut ini dalam Yeskiel 9 ayat 1-6. "Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, 'Maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini,' masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang membawa alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, 'Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan.'
Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah gambaran yang hikmat yang perlu kita renungkan. Dari 6 orang yang Yesus panggil untuk menjalankan perintahnya, hanya 1 yang bertugas memberi tanda atau meterai, sementara yang 5 lagi bertugas untuk membasmi sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Dan yang 5 orang itu berjalan bukan di depan yang 1 orang, tetapi di belakang yang 1 orang tadi. Siapa saja yang tidak menerima meterai dari yang 1 orang itu, maka akan dibunuh oleh 5 orang tersebut. Dari mana dimulai prosesnya? Dimulai dari Ka'bah Allah, dari gereja Allah, yaitu mulai dari para pemimpin-pemimpin gereja. Mengapa mereka mulai dari para pemimpin-pemimpin jemaat? Karena para pemimpin tersebutlah yang memimpin umat untuk berzina dan sembah ilah lain. Nah, apakah banyak yang menerima meterai? Kita baca ayat 8 yang berkata, "Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati, waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru kataku, 'Aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem?' Pada waktu Yehezkiel menyaksikan proses pemusnahan mereka yang tidak menerima meterai, dia berseru kepada Tuhan Allah, sebab dia melihat rasa-rasanya semua sisa Israel telah dimusnahkan. Perlu diingat bahwa pada zaman Yehezkiel, Israel dan Yehuda dalam penawanan di Babel. Yang tinggal di Yerusalem hanyalah umat sisa. Tetapi dari yang sisa ini saja telah terjadi kemurtadan. Karena begitu banyaknya yang dimusnahkan, sampai-sampai terkesan kepada Yehezkiel bahwa Allah hendak memusnahkan seluruh sisa Israel. Padahal tidak demikian, masih ada yang terima tanda atau meterai, tetapi sangat sedikit, sampai-sampai Yehezkiel tidak melihatnya. Tidak heran yang 1 orang tadi cepat kerjanya dan segera laporan kepada Yesus bahwa dia sudah mengerjakan pekerjaan yang Yesus perintahkan. Artinya, saudaraku dalam Tuhan, dari begitu banyak umat Allah yang sisa, hanya sangat sedikit yang setia dan menerima tanda atau meterai. Hampir-hampir tidak terlihat. Itu sebabnya yang 1 orang tersebut cepat kerjanya dan pulang laporan kepada Yesus. Dan saat Yesus menerima laporan orang tersebut, maka diselesaikanlah tugas Yesus di bilik yang maha suci, lalu pintu kasihan pun ditutup. Renungan hari ini berkata, Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 355 paragraf 2. Kita tidak dapat hidup tanpa tidak terkait sedikit pun pada hari penghakiman itu. Oleh karena meskipun sudah lama tertunda, saat itu sudah dekat, bahkan di depan pintu dan datang dengan cepat. Bila kita sadar akan kondisi ini, maka dalam melakukan segala sesuatu, kita akan ingat bahwa kita dalam masa penghakiman pemeriksaan. Kita tidak bisa lepas dari masa penghakiman. Dan proses pemeteraian itu dilakukan bukan nanti setelah pintu kasihan ditutup, tetapi sebelum ditutup. Artinya, selagi Yesus masih menjadi imam besar kita yang adil, disitulah kita akan menerima pemeteraian. Dan yang dimeteraikan sangat sedikit, sampai-sampai hampir tidak terlihat, karenanya cepat. Oleh karena itu Roh Nubuat mengutip pekabaran Nabi Yesaya yang berkata, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui." Nah, apakah maksudnya perkataan ini dan bagaimana caranya Tuhan ditemui? Mari kita baca kembali Yesaya 55 ayat 6 yang berbunyi, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar. Siapakah dia? Sebagaimana yang kita sudah pelajari dalam pekabaran-pekabaran sebelumnya, Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Namun untuk membantu bagi mereka yang baru bergabung, berikut ringkasannya. Yeremia 10 ayat 10 berkata, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya."
Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar dan Allah yang hidup. Kembali, siapakah Dia? 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 menjelaskan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang benar dan Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Jadi, Tuhan yang dimaksudkan dalam Yesaya 55 ayat 6 adalah Allah Bapa. Sekarang bagaimana caranya untuk menemui Allah Bapa? Jangan lupa Yesaya 59 ayat 2 katakan bahwa oleh karena dosa kita menjadi terpisah dari Allah Bapa. Karenanya hanya ada satu cara untuk menemui Bapa, sebab hanya ada satu tangga yang menghubungkan bumi dan sorga, yaitu Yesus Kristus, anaknya Bapa. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus jalan masuk kepada Bapa, tidak ada yang lain. Nah, Yesus saat ini ada di sorga. Lalu bagaimana kita datang masuk kepada Bapa dan bertemu dengan Dia? Melalui rohnya anak Allah. Efesus 2 ayat 18 menyatakan, karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Roh yang dimaksudkan oleh Paulus adalah rohnya Kristus, sebab hanya ada satu jalan untuk datang kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan saat ini Yesus berada dalam bilik yang Maha Kudus, melayani sebagai imam besar kita, pengantara kita. Karenanya Paulus berkata dalam Ibrani 10 ayat 19-22, berbunyi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh karena Yesus, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa dan kita dapat masuk dengan penuh keberanian. Namun ini akan berakhir, yaitu saat Yesus berkata, sudah selesai. Dia akan akhiri tugasnya sebagai imam besar dan keluar dari bilik yang maha suci, dan bila itu terjadi, itulah yang disebut pintu kasihan tertutup, dan kita tidak dapat lagi datang untuk menemui Allah Bapa. Inilah sebabnya renungan hari ini memberikan nasihat kepada kita agar kita mencari Allah Bapa selama Dia berkenan ditemui, yaitu selama anaknya masih melayani sebagai pengantara kita, dan anaknya hadir dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Dan bila mana roh Kristus dalam hati kita, maka kita bertumbuh dan diubahkan menjadi serupa dengan Yesus dalam karakter, dan oleh memiliki karakter Yesus, kita menerima pemeteraian itu. Inilah persiapan kita. Karenanya, Christian Education halaman 248 paragraf 1 menasihatkan, saya tidak dapat mengungkapkan kepada Anda keinginan yang kuat dari jiwa saya bahwa Anda semua harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh selama Dia dapat ditemui. Kita berada di hari persiapan Tuhan. Jangan biarkan apapun dianggap cukup berharga untuk menarik pikiran Anda dari pekerjaan mempersiapkan untuk hari besar penghakiman. Bersedialah, jangan biarkan ketidakpercayaan yang dingin menjauhkan jiwamu dari Allah, tetapi biarlah cintanya menyala di atas mezbah hatimu. Saudaraku dalam Tuhan, inilah panggilan Nyonya White bagi kita semua. Yesus masih melayani sebagai pengantara kita saat ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada, sebab prosesnya cepat. Yang satu orang tadi itu kembali duluan daripada yang 5. Karenanya datang kepada Yesus dan izinkan Dia bersihkan hati kita, serta ubahkan kita menjadi serupa dengan Dia dalam karakter. Agar bila mana Yesus berkata, sudah selesai, kita semua didapati benar.
kita sudah dimeteraikan. Karenanya, carilah Tuhan, yaitu Allah Bapa, selama Ia berkenan ditemui di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami, agar kami berjaga dan bersedia, karena waktunya akan berlangsung dengan cepat, teristimewa proses pemeteraian. Karenanya, sebagaimana Yesus sedang melayani di bilik yang maha suci, inilah kesempatan kami untuk datang kepada Bapa dan memohon ampun akan dosa dan salah kami di dalam Anaknya, agar kami diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Beserta kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.